Selamat malam Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam pelayanan kita bersama, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pada malam hari ini dibawakan oleh PKLU GPIB Jemaat Cawang Baru di DKI Jakarta, diwakili oleh saya, Ibu Yuliana Pati Leamonia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami selalu berada dalam pimpinan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu dan tuntunlah kami. Ampunilah segala salah dosa kami, dan layakkanlah kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai dengan 12. Yang berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, tema perikop bacaan kita yaitu menjadi kudus dan benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hukum Taurat tidak dapat menuntun orang untuk mencari atau merindukan keselamatan. Sebaliknya, hukum Taurat membuat setiap orang mengenal dan menyuburkan perbuatan dosa. Pada dasarnya, manusia sukar melepaskan dirinya dari hal mengingini, terlebih lagi dalam hukum Taurat mengatakan, jangan mengingini, ayat 7. Melalui ungkapan ini, maka kecenderungan orang untuk mencari tahu makna yang terkandung di dalamnya semakin tinggi. Dalam usaha memahaminya, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam diri setiap orang, sebab tanpa hukum Taurat pada hakikatnya dosa itu akan mati. Ayat 8. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus,
hadirnya hukum Taurat telah menghilangkan kesetiaan dalam bergandengan tangan dengan kebenaran yang mengakibatkan hukum manusia berujung pada keadaan berdosa di hadapan Tuhan. Keberdosaan di hadapan Tuhan tentu berujung pada penghukuman sebagaimana diungkapkan Rasul Paulus dalam ayat 9 dan 10 yang menyatakan, "Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, keadaan tersebut mencerminkan bahwa manusia tidak lagi menjalankan kebenaran Tuhan. Dia lebih condong mengikuti keinginan hatinya sendiri, yaitu melakukan segala hal yang dikehendak oleh dunia. Perhatikanlah berbagai kejahatan yang memperparah beban dan keadaan kita pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Penipuan dan pembunuhan menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa rasa takut dan bersalah. Padahal tujuan murni dan pemberian hukum Taurat adalah supaya manusia menjadi kudus, karena perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Ayat 12. Kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus harus menjadi kudus, benar, dan baik dalam hidup ini. Selamat hidup kudus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Tuhan Yesus, kami mohon, tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami dan mampukanlah kami menanggalkan keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi Dewan PKLU GPIB. Berikanlah hikmat Allah dalam kerja layan pengurus, sehingga saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama dapat terus berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami anggota PKLU GPIB. Demikian juga kami berdoa bagi GPIB secara sinodal, yaitu Majelis Sinode, Mupol, dan Jemaat, agar senantiasa diberikan kesatuan hati dan pikiran, agar program pelayanan kesaksian dan persekutuan dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat Allah kepada pimpinan pemerintahan dari pusat sampai ke desa, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, terlebih dalam menanggulangi COVID-19. Ya Allah, dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan istirahatkan tubuh kami yang letih dan layakkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Sendengkanlah telinga kasih Tuhan Yesus dan sempurnakanlah doa-doa kami yang tidak sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pelayanan